Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawa Aulia dengan NPM 12524123 dari Program Studi Akuntansi Semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas studi kasus dengan judul Studi Kasus Konferensif Kasus Audit PT Garuda Indonesia 2018. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perauditan. Dalam video ini, saya akan menyampaikan ringkasan dari 4 bagian utama studi kasus, yaitu yang pertama, ekosistem regulasi audit di Indonesia, yang kedua, pelanggaran standar audit, yang ketiga, yaitu kegagalan sistematik di tingkat firma, dan yang keempat, yaitu peran tata kelola perusahaan dalam menjaga integritas pelaporan keuangan. Bagian pertama yaitu analisis ekosistem regulasi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga negara independen yang memiliki fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal. Dalam kasus Garuda Indonesia, OJK bertindak sebagai penyelidik utama terhadap perusahaan sebagai emiten dan fokus pada kepatuhan terhadap peraturan pasar modal. Selanjutnya, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau P2PK memiliki peran untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap profesi akuntan publik. Dalam kasus ini, P2PK menjatuhkan sanksi kepada auditor Kastner, Sirumapea, serta KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan atas kegagalan profesional dalam audit Garuda. Institut Akuntansi Publik Indonesia atau IAPI bertanggung jawab menyusun dan menerbitkan Standar Profesional Akuntan Publik SPAP yang menjadi dasar P2PK dalam mengevaluasi pelanggaran auditor. Dari ketiga lembaga ini dapat disampaikan bahwa OJK, P2PK, dan IAPI memiliki peran saling melengkapi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan di Indonesia. Bagian yang kedua yaitu pelanggaran standar audit. Audit dalam kasus Garuda melakukan beberapa pelanggaran terhadap SPAP. Yang pertama yaitu pada standar umum, auditor tidak menunjukkan kecermatan dan keseksamaan profesional karena menerima pengakuan pendapatan dari Mahata tanpa bukti yang memadai. Yang kedua, yaitu auditor gagal mempertahankan independensi dan skeptisme profesional terhadap transaksi material. Yang ketiga, yaitu pada standar pekerjaan lapangan, auditor melanggar SA 315 karena tidak mengidentifikasi transaksi Mahata sebagai area beresiko tinggi dan SA 500 karena tidak memperoleh bukti audit yang cukup mengenai penagihan pendapatan. Terakhir, pada standar pelaporan, auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian padahal laporan keuangan Garuda secara material menyimpang dari PSAK 23 tentang pendapatan kasus ini menjadi pelajaran bahwa kegagalan profesional seringkali karena terjadinya kurangnya skeptisme dan kehati-hatian dalam menghadapi transaksi signifikan. Bagian ketiga yaitu kegagalan sistemik versus individual. Sanksi yang dijatuhkan oleh P2PK tidak hanya kepada auditor individu, tetapi juga kepada firma audit, menunjukkan adanya masalah sistemik. KAP Tanubrata dinilai gagal menerapkan sistem pengendalian mutu atau SPM1 secara optimal, terutama pada elemen konsultasi dan pelaksanaan perikatan. Transaksi Mahata seharusnya memicu konsultasi wajib dengan partner teknis atau pihak kedua sebelum laporan diterbitkan. Kegagalan ini menunjukkan lemahnya tanggung jawab kepemimpinan atau tone at the top di dalam firma. Regulator kemudian mewajibkan adanya perbaikan sistemik di tingkat firma yang ditelaah langsung oleh BDO Internasional. Kasus ini menunjukkan pentingnya sistem pengendalian mutu yang kuat untuk mencegah kesalahan individu menjadi kegagalan institusional.
bagian keempat yaitu peran tata kelola perusahaan. Skandal Garuda terungkap bukan oleh regulator tetapi oleh kedua komisaris independen yang menolak mendatangi laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ekosistem akuntabilitas, peran dewan komisaris dan komite audit sangat penting. Ketika auditor eksternal gagal, dewan komisaris yang independen tetap menjalankan fungsinya dengan benar dengan menentang praktik akuntansi agresif dari manajemen. Tata kelola perusahaan yang kuat, independen, dan berani merupakan garda pertahanan utama yang menjadi integritas laporan keuangan. Kasus ini menegaskan bahwa integritas pelaporan keuangan adalah tanggung jawab bersama, bukan semata-mata berada di pundak auditor eksternal. Dari keempat bagian tersebut, dapat kita pelajari bahwa transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam audit hanya dapat terwujud melalui kerjasama antar auditor, regulator, dan tata kelola perusahaan yang baik. Sekian presentasi singkat saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.